Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah Anissa Munawaroh. Saya bekerja sebagai bidan di Puskesmas Mangunsari. Langsung saja ya adik-adik ya. Saya akan menyampaikan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah tumbuh kembang remaja. Apa sih tumbuh kembang remaja itu ya? Di sini terutama di anak-anak sekolah atau calon remaja, calon orang dewasa harusnya tahu pertumbuhan remaja itu seperti apa. Jadi setelah sesi ini kita bertujuan untuk menjelaskan tentang perubahan fisik memasuki usia remaja dan memberikan penjelasan tentang perubahan fisik memasuki usia remaja kepada teman sebaya. Ruang lingkup bahasan tumbuh kembang remaja yaitu pertama adalah perkembangan fisik remaja, yang kedua perkembangan jiwa remaja, dan yang ketiga adalah gizi remaja dan permasalahannya. Nah, ciri-ciri fisik remaja itu adalah terdiri dari pertumbuhan fisik yang pesat, kemudian pertumbuhan alat genitalia remaja perempuan dan laki-laki yang jelas itu berbeda. Kemudian anak perempuan mulai tumbuh pesat pada usia 10 sampai 12 tahun yaitu pada masa remaja tengah, sedangkan anak laki-laki mulai tumbuh pesat pada usia 12 sampai 14 tahun. Nah, di sini ada perubahan fisik remaja perempuan ini, yang dari bayi setelah lahir menjadi bayi itu adalah usia 0 sampai 1 tahun, kemudian dia akan menjadi balita atau bawah 5 tahun, kemudian dia usia 5 tahun seperti ini bentuknya pertumbuhan fisiknya, kemudian 10 tahun. Nah, 10 tahun ada yang mulai menarche atau menstruasi yang pertama, kemudian 14 tahun itu biasanya semua wanita itu sudah mengalami menarche atau menstruasi yang pertama. Nah, tahap perkembangan pubertas pada wanita menurut Tanner ini ada teori ya. Satu adalah stadium pertama. Stadium pubertas pada perempuan hanya berupa penonjolan puting. Ini biasanya di usia 10 sampai 12 tahun dan sedikit pembengkakan, biasanya ini sakit kalau tersentuh. Kemudian yang stadium kedua yaitu payudara mulai membesar di sekitar puting dan areola itu ada hitam. Jadi areola itu puting susu itu disertai dengan warna kehitaman, mulai menghitam seperti ini. Walaupun ada yang coklat gitu tapi mulai menghitam. Kemudian yang stadium ketiga areola itu puting susu dan jaringan payudara tampak semakin menonjol dan membesar, tetapi areola dan puting masih belum tampak terpisah. Jadi masih lempeng ya, masih kayak dataran gitu ya. Kemudian stadium keempat lah ini mulai puting susu dan areola itu tampak menonjol dari jaringan sekitarnya. Kemudian yang stadium 5 atau stadium matang adalah papila menonjol, areola melebar, jejaring payudara membesar dan menonjol membentuk sebuah payudara dewasa. Kalau ini perubahan fisik remaja laki-laki, hampir sama, cuma memang perkembangan atau pertumbuhan secara fisiknya antara laki-laki dan perempuan itu berbeda di umurnya. Bayi sama-sama bayi 5 tahun, 10 tahun. Nah, ini mulai akhir dewasa atau mulai terjadi mimpi basah itu di antara 10 sampai 15 tahun, dan di sebagian banyak remaja laki-laki di usia 15 tahun itu sudah mengalami mimpi basah atau tanda dari akil balik. Nah, ada stadium pubertas pada laki-laki. Yang pertama untuk umur 10 sampai 11 tahun itu ukuran penis, testis dan skrotum masih sama dengan anak-anak. Jadi belum tampak atau perbedaan belum menonjol. Untuk yang stadium kedua, umur 12 sampai 13 tahun, skrotum testis membesar, terdapat perubahan permukaan kulit skrotum yang menjadi berwarna lebih gelap dan tidak rata karena memang tidak bisa disetrika. Jadi memang seperti itu bentuknya. Kemudian yang stadium ketiga, umur 13 sampai 14 tahun, penis tumbuh menjadi panjang dan testis semakin besar. Sejalan dengan lebih besar dan berwarna semakin gelap, warna rambut pubis menjadi lebih banyak dan di sekitar penis lebih tebal. Kadang-kadang mulai timbul kumis. Nah, di saat ini memang butuh sekali kebersihan untuk laki-laki, terutama untuk penisnya. Di dalam pucuk penis itu kalau yang belum sunat
atau belum hitan itu akan ada stigma atau yang kulum yang menutup. Nah, itu yang sumber penyakit, sehingga memang seharusnya diwajibkan untuk sunat atau khitan itu tujuannya untuk membersihkan. Soalnya IMS itu sering sekali terjadi di sekitar situ kalau tidak bersih. Jadi akan sangat susah sekali apabila kita mencuci bila masih ada stigma atau tutup atau kulum seperti tersebut kalau tidak disunat. Kalau disunat kita cuci bersih selesai. Jadi tidak ada bakteri, tidak ada virus, insya Allah. Kemudian stadium yang keempat, penis terus semakin memanjang dan tebalnya mulai semakin tebal. Pembesaran testis terus berlanjut. Rambut pubis menjadi lebih mendekati rambut dewasa, tebal, kasar, dan keriting. Di sini mulai terjadi ejakulasi yang pertama, mimpi basah. Jadi antara 14 sampai 15 tahun. Jadi 15 tahun itu biasanya laki-laki sudah semuanya mengalami. Tapi kalau di atas itu kok belum mengalami, di atas 15 tahun perlu konsultasi atau ke dokter. Suara semakin besar nih, dan keringat kelenjar keringat mulai banyak. Kemudian stadium yang keempat yaitu usia 16 tahun. Pada saat ini remaja mencapai tinggi dewasa. Demikian juga dengan semakin lama semakin banyak. Di samping juga rambut pubis dan lengan bawah. Rambut pubis terdistribusi berbentuk segitiga berbalik. Rambut daerah muka sudah mulai berhenti pertumbuhannya. Jadi beralih ke sistem hormonalnya mulai berfungsi. Nah, ini ada laju antara perbandingan antara umur dengan tinggi badan. Kemudian ini ada perubahan fisik remaja laki-laki dan perempuan. Jadi untuk laki-laki otot dada, bahu dan lengan melebar, kening menonjol, rahang, dagu melebar dan jangkung. Perubahan suara, terjadi pertumbuhan penis, pertumbuhan kumis dan jambang. Terjadi ejakulasi awal, kemudian pertumbuhan rambut kelamin, ketiak, dada dan lain-lain. Untuk pertumbuhan lemak dan keringat, terutama ini timbul jerawat, jadi mulai remaja ini. Kemudian pertumbuhan berat badan dan tinggi badan. Kalau untuk perempuan, pinggul melebar, rahang tidak, jadi kalau rahang yang membesar itu khas laki-laki, karena laki-laki dan perempuan itu kenapa tidak sama, dipengaruhi oleh hormon yang berbeda. Kemudian pertumbuhan rahim dan vagina, menstruasi awal atau yang disebut dengan menarche, pertumbuhan rambut kelamin dan ketiak, payudara mulai membesar, pertumbuhan lemak dan keringat, terutama ini jerawat, sama dengan laki-laki juga, dan pertambahan berat badan dan tinggi badan, sama juga dengan laki-laki. Nah, sekarang perkembangan jiwa remaja. Kenapa perlu dipelajari dalam perkembangan jiwa remaja? Akan banyak terjadi hal-hal yang kadang-kadang kita tidak di luar yang kita inginkan. Jadi perkembangan jiwa remaja itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang pertama. Yang pertama kali ada lingkungan keluarga atau lingkungan di mana dia tumbuh di antara ayah dan ibunya. Nah, perubahan jiwa yang terjadi pada remaja laki-laki dan perempuan, salah satunya ini merupakan perasaan sehat dan bahagia. Kemudian mampu menghadapi tantangan hidup. Nah, ini yang harus mempunyai pokok, harus mempunyai pedoman, harus mempunyai pegangan yang kuat. Kemudian dapat menerima orang lain, dapat mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Dan setiap remaja tentu akan berbeda. Ada yang tidak bisa melewati fase-fase ini dengan sempurna, ada juga yang bisa melewati fase-fase ini dengan sempurna dan penuh kebahagiaan. Nah, itu terutama dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia tinggal, lingkungan di mana dia bersosialisasi, mungkin juga lingkungan di mana dia sekolah, karena remaja ini adalah masa sekolah. Perkembangan remaja ada 3, yaitu tentang ruang lingkup, psikososial, dan karakteristik psikososial remaja. Nah, psikososial untuk ruang lingkupnya psikososial, emosi, dan kecerdasan. Kemudian psikososial sendiri merupakan manifestasi perubahan faktor-faktor emosi, sosial, dan intelektual. Nah, kalau karakteristik
Itu ada 3, yaitu remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Nah, remaja awal ini usianya 10 sampai 14 tahun, di mana mulai dia itu mulai masa remaja, jadi anak-anak, peralihan dari anak-anak ke remaja. Kemudian remaja pertengahan usia 15 sampai 16 tahun, dan 3 adalah remaja akhir, yaitu 17 sampai 19 tahun. Maka undang-undang pernikahan itu tidak boleh pada saat remaja, yang sekarang itu usianya 19 tahun. Kalau kurang dari 19 tahun tidak bisa menikah. Makanya jalani masa remaja dengan baik dan jangan terjerumus dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian psikososial remaja awal. Pertama adalah meningkatnya kesadaran diri atau self consciousness. Perubahan emosi, mudah marah, tersinggung, atau agresif, ini terutama untuk perempuan yang mau menstruasi itu juga mudah marah. Kemudian senang bereksperimen dalam berpakaian, berdandan trendy, dan lain-lain. Perilaku memberontak sehingga sering terjadi konflik, apalagi kalau di rumah yang ayah ibunya kolot, yang mungkin tidak update, padahal remaja inginnya update. Nah, itu sering terjadi konflik, atau dengan lingkungannya sendiri juga bisa. Antara remaja pun bisa terjadi konflik. Remaja mempunyai keterikatan dengan kelompoknya yang sekarang ini namanya circle ya. Kalau dulu saya tidak ada circle, ya adanya geng. Kalau sekarang circle, ya bahasa kerennya circle. Kemudian sulit bertoleransi dan berkompromi. Nah, terutama untuk remaja awal ini yang sulit bertoleransi ini memang harus bersosialisasi. Kita tidak mungkin akan hidup sendiri. Kita harus hidup bersosial antara teman, antara keluarga, antara tetangga, dan di sekolah sendiri sekarang ada konselor remaja atau di mana salah satu atau 2 siswa menjadi teman sebaya. Jadi di situ ada konselor remaja, teman sebaya. Jadi apa-apa biasanya kalau remaja itu senangnya ngomongnya, ceritanya sama-sama remaja, tidak akan bercerita kepada ayah atau ibunya. Kemudian untuk psikososial remaja pertengahan, mampu berkompromi, tenang, sabar, lebih toleran untuk menerima pendapat orang lain. Nah, dibanding dengan remaja awal, dia akan lebih dewasa, belajar berpikir independen dan menolak campur tangan orang lain, termasuk orang tua. Nah, di sini ada pemberontakan, tetapi ada perkembangannya, dia lebih dewasa daripada remaja yang awal. Bereksperimen untuk mendapatkan citra diri positif dan negatif. Di sini biasanya anak laki-laki itu lebih berkreatif di usia remaja dibanding anak perempuan. Nah, anak perempuan itu masa SD pintar sekali, anak laki-laki tidak begitu pintar. Tapi nanti setelah remaja, laki-laki itu lebih berkreatif dibanding dengan anak perempuan. Ini mayoritasnya seperti itu. Kemudian tidak terfokus pada diri sendiri. Dia mudah bersosialisasi dan tidak lagi pemalu, membangun nilai, norma, dan moralitas. Nah, mulai membutuhkan lebih banyak teman dan bersifat solidaritas. Nah, di sini di usia ini kadang-kadang remaja sudah mulai senang dengan lawan jenis, membina pacaran, open relationship seperti itu. Kemudian dia mampu berpikir abstrak, berhipotesa, dan peduli untuk mendiskusikan atau berdebat terhadap permasalahannya. Kemudian meningkatnya keterampilan khusus. Nah, di sini lebih kreatif ini, terutama untuk yang laki-laki. Walaupun tidak menutup kemungkinan yang perempuan juga lebih kreatif dibanding dengan remaja yang awal. Minat yang besar dalam seni, olahraga, berorganisasi, dan lain-lain. Senang berpetualangan. Senang berpetualang ini tidak semuanya, karena memang ada yang tipenya introvert, jadi dia senang sendiri. Tetapi pada dasarnya remaja pertengahan ini senang berpetualang. Tergantung lingkungannya tadi, atau tergantung
dari keluarga, kemudian untuk psikososial remaja akhir. Nah, di sini mulai menggeluti masalah sosial, politik, dan agama. Mulai belajar mengatasi stres, sulit diajak berkumpul dengan keluarga karena dia sudah mempunyai dunia sendiri. Belajar mandiri secara finansial maupun emosional. Banyak kan yang masih remaja sudah sukses dalam finansial, mungkin dia. Kemudian mampu berhubungan dengan lawan jenis atau dengan lebih serius. Jadi di remaja akhir ini mulai serius, apakah mau tunangan atau mau menikah itu mulai serius, dan dia akan mencari finansial yang lebih tinggi. Kemudian dia merasa sebagai orang dewasa walaupun usianya masih remaja, tapi dia menganggap dirinya sendiri itu sudah dewasa. Nah, untuk pencarian identitas diri ini berarti mencari pencarian diri sendiri. Aku siapa sih sebenarnya? Apa yang ada di aku ini? Dia akan menemukan aku, ini loh aku, gitu ya. Di mana remaja ingin tahu kedudukan dan perannya dalam lingkungannya. Kemauan yang tidak dapat dikompromikan sehingga mungkin berlawanan dengan kemauan orang lain, dan perilaku remaja yang cenderung melepaskan diri dari ikatan orang tua. Contohnya, memilih dalam dia mau kuliah atau dia mau kerja, menentukan apa yang aku tuh akan hidup seperti apa. Jadi seperti itu, dia merasa aku tuh mampu walaupun tanpa orang tuaku gitu. Padahal memang kewajiban orang tua adalah mendorong dan mengarahkan sih sebenarnya, tapi remaja itu dia merasa mampu kalau tidak dengan orang tuanya. Nah, untuk emosi sendiri adalah reaksi sesaat. Ini adalah kata-katanya. Emosi adalah reaksi sesaat yang biasanya muncul dalam bentuk perilaku. Bisa emosi yang positif, bisa emosi yang negatif. Kemudian beda dengan perasaan. Perasaan itu adalah sesuatu yang sifatnya lebih menetap. Jadi kalau emosi itu bisa labil, bisa tinggi, bisa turun, bisa naik, bisa turun, bisa negatif, bisa positif. Kalau perasaan adalah tetap sifatnya. Kecerdasan adalah perkembangan intelligence berlangsung sampai usia 21 tahun, menyebabkan remaja lebih suka belajar sesuatu yang mengandung logika. Imajinasi dan kreativitas meningkatnya kemampuan dalam melakukan generalisasi, melihat relasi, mengadakan pembicaraan intelektual, senang mengkritik, berpikir secara abstrak. Nah, ini di remaja ini banyak yang mungkin demo, entah demo di sekolah, entah di kampus, entah mungkin sekarang di media sosial. Nah, seperti itu. Permasalahan remaja, banyak sekali permasalahan remaja. Sumber permasalahannya yang pertama adalah dari individu remaja itu sendiri. Jadi dengan emosi yang mudah sekali berubah, itu bisa jadi menjadi permasalahan. Contoh misalnya, remaja itu harus menyelesaikan masalah atau problem solving itu dengan dewasa sebenarnya, tetapi dengan dia emosinya sudah ilfil dulu atau sudah marah dulu, sehingga dia tidak berpikir apakah itu baik atau tidak, sehingga dia dengan emosi yang negatif dia langsung marah bisa, ya dia langsung jotos bisa. Nah, itulah menjadi permasalahan. Kemudian perubahan pribadi. Perubahan pribadi ini juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Dengan lingkungan, lagi-lagi lingkungan, entah itu lingkungan sekolah, lingkungan rumah tangga, lingkungan di mana dia suka nongkrong, lingkungan di mana dia tinggal, lingkungan di mana ayah ibunya sering ngajak dia pergi bertamasya atau dolan. Jadi seperti itulah. Kemudian kebutuhan keuangan ini juga menjadi permasalahan remaja. Banyak sekali remaja yang merasa atau yang memang di bawah mampu, di bawah kemampuan, sehingga untuk sekolah, untuk melanjutkan studinya dia butuh makan aja tidak bisa, sehingga dia mengalahkan kebutuhan studinya. Kemudian perilaku seks. Apabila remaja itu tidak mendapatkan ilmu atau tidak mendapatkan pengetahuan seks yang benar, dia bisa terjerat di seks bebas, di pergaulan seks bebas. Dan ini sangat berbahaya sekali. Kalau sudah seks bebas, dia nanti narkoba, dia nanti hamil misalnya, dia akan
aborsi. Nah, kalau misalnya dia aborsi, ya kalau aborsi lancar, kalau tidak, kalau dia berpenyulit, dia bisa meninggal karena aborsi. Nah, makanya untuk perilaku seks ini memang harus mendapatkan pengetahuan atau harus mendapatkan dampingan dari orang tua dan juga tenaga kesehatan, atau kalau di sekolah sudah ada teman sebaya. Kemudian persiapan berkeluarga ini penting sekali untuk maju ke depannya seperti apa pada saat remaja ini. Pemilihan pekerjaan dan kesempatan belajar ini juga penting. Selain itu, untuk pekerjaan dan belajar ini tidak mungkin akan berjalan dengan baik tanpa agama dan akhlak. Jadi agama dan akhlak itu kenapa ditaruh di belakang, bukan karena kita menyampingkan, tetapi dititik beratkan di agama dan akhlak. Nah, ini lanjutan permasalahan remaja, yaitu lingkungan sosial sekitar remaja, keluarga, sekolah, penyediaan sarana hiburan dan olahraga. Tentu kalau keluarga itu ada ayah, ada ibu. Mungkin di luar keluarga inti ada nenek, ada kakek, ada paman, ada Pak D, ada bule. Nah, di situ anak-anak, mulai dari anak-anak atau mulai dari remaja, dia akan meniru, otomatis akan meniru dengan perilaku keluarga tersebut, dan dia akan menjalankan apa yang sistem keluarga yang dijalankan di keluarga tersebut. Nah, itu yang akan mempengaruhi dia keluar atau dia di dalam rumah tangga. Kalau dia dirawat dengan kasih sayang, dia tidak akan emosian. Tapi kalau dia dirawat dengan kebencian, dengan marah orang tua, dengan selalu marah-marah, selalu menyalahkan, tidak pernah memberikan reward, nanti dia akan menjadi orang yang egois dan bisa jadi orang yang jahat. Kemudian lingkungan sekolah, nah dia kalau misalnya di sekolah pun juga seperti itu. Ada yang anaknya yang mungkin dibilang nakal, sebenarnya bukan nakal ya, tapi kreatif nih. Jangan pernah kita ngomong nakal. Ada juga yang pendiam, ada juga yang baik. Jadi di mana dia akan membuat circle ke teman-teman sekolahnya. Jadi itu sangat mempengaruhi permasalahan remaja tersebut. Kemudian penyediaan sarana hiburan dan olahraga. Nah, sejak dari dini memang olahraga itu perlu, karena untuk refreshing. Sama dengan sarana hiburan, kita refreshing. Otak kalau belajar terus, otak kalau bekerja terus, lama-lama akan boring. Jadi kita perlu refreshing, perlu olahraga, perlu hiburan. Faktor lain di lingkungan sekolah, di lingkungan dekat remaja, yaitu mitos. Mitos banyak sekali, tapi khususnya di Salatiga ini sudah mulai berangsur hilang mitos-mitos itu. Kemudian kehidupan sosial kita harus baik dengan tetangga, baik dengan teman, baik dengan keluarga, baik dengan saudara. Kemudian dengan politik. Nah, dengan politik ini tidak semata-mata politik itu adalah pilihan partai politik, tidak. Jadi di sekolah pun ada politik. Pemilihan ketua OSIS, kemudian pemilihan sekretaris, kemudian kita ada musyawarah untuk mencapai mufakat, itu adalah politik. Nah, akibat masalah yang tidak teratasi dengan baik, ini misalnya ada masalah nih, ada konflik ya, misalnya tidak teratasi dengan baik, nanti ada reaksi menarik diri atau melarikan diri ke hal-hal negatif, kemudian menjadi stres dan depresi. Nah, ini yang tidak diinginkan. Jadi kalau ada masalah, kita harus menyelesaikan masalah itu dengan baik. Kita konsultasikan kalau di rumah dengan orang tua, kalau di sekolah dengan guru, kalau di lingkungan yang lain ya mungkin dengan teman yang lebih bisa memberikan solusi seperti itu. Kemudian ini ada gejala depresi, yaitu perasaan yang sedih dan tertekan yang menetap. Ada keputusasaan dan tidak dapat menikmati kegiatan yang biasa dilakukan. Contoh depresi yang luar biasa. Kalau misalnya teman-teman ini kayak kakak-kakak yang ospek atau kakak-kakak yang gojlokan lah istilahnya kalau dulu, pada malam inaugurasi atau pada malam yang mungkin disetting pengampunan nih, jadi saling meminta maaf, saling
sama kakak-kakak letting itu saling mengaku kesalahannya dan saling meminta maaf. Ada beberapa siswa yang kayak orang bilang kesurupan. Jadi sebenarnya dia itu tidak kesurupan, tapi dia akan teringat hal-hal yang membuat dia itu sakit, membuat dia itu depresi itu sakit sekali, dan depresi itu semakin menekan, dia semakin tertekan sehingga dia akan di luar kemampuan, di luar kendali, dia seperti orang kesurupan. Contoh ada siswa yang mungkin ayah ibunya tidak baik sehingga dia sering marah, sering patung ya, sering berselisih di dalam rumah. Akhirnya si ayah itu mungkin mencintai perempuan lain dan si ibunya juga mencintai laki-laki lain, dan anak itu sedih karena dia kepengen banget punya ayah dan punya ibu seperti orang lain punya, bahagia. Nah, anak ini kena depresi, bisa semakin tertekan. Kalau misalnya konfliknya tidak diatasi, dia semakin tertekan, dan dia bisa kesurupan. Yang orang bilang kesurupan, tapi ternyata dia itu penekanan oleh depresi yang sangat mendalam. Dia bisa menjadi skizofren. Nah, teman-teman jangan sampai seperti itu nih. Kalau misalnya ada masalah ya diselesaikan dengan baik. Nah, kita akan memasuki materi kedua KRR, yaitu dengan judul bagian dari tubuhku yang tersembunyi. Nah, apa ya? Tujuan pembelajaran ini adalah setelah sesi selesai mampu menata laksana kesehatan reproduksi remaja. Nah, menjelaskan reproduksi remaja, organ reproduksi remaja perempuan dan laki-laki, menjelaskan tentang konsepsi, mengidentifikasi proses kehamilan, mendemonstrasikan tentang kesehatan reproduksi yang bertanggung jawab, kemudian menjelaskan tentang berbagai perilaku berisiko seksual. Apa sih sebenarnya kesehatan reproduksi itu, teman-teman? Nah, kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, sosial secara utuh dan tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Ini adalah organ reproduksi wanita. Yang luar adalah tampak introitus vagina atau lubang vagina. Kemudian ada labia. Labia itu ada mayor dan minor. Kemudian ada klitoris yang berisi dengan kumpulan saraf. Kemudian yang gambar yang kedua itu adalah apabila seorang perempuan itu disigar. Jadi dilihat dari sisi samping, ya. Jadi di situ ada vagina, ada serviks ini leher rahim, ya. Leher rahim itu yang sering terjadi CA serviks atau kanker serviks. Kemudian ada ovarium atau indung telur, itu tempat bertelurnya perempuan yang keluar satu per bulan itu, ya, satu per bulan. Kemudian itu ada tuba fallopi atau saluran telur. Nah, itu tempat atau jalan lewatnya sel telur itu untuk menuju ke rahim. Kemudian fimbria atau rumbai-rumbai itu yang nanti menangkap telur. Kalau dari ovarium telurnya keluar, kemudian ditangkap oleh umbai-umbainya itu, terus kemudian jalan lewat tuba fallopi masuk ke uterus atau ke rahim. Hormon estrogen dan progesteron pada perempuan. Kenapa perempuan dan laki-laki itu berbeda? Karena perempuan dan laki-laki itu hormonnya juga berbeda. Jadi hormon estrogen dan progesteron hanya ada pada perempuan. Efek dari hormon ini adalah menyebabkan sifat kewanitaan setelah remaja. Jadi cara wanita berjalan dengan satu garis itu adalah dipengaruhi oleh hormon estrogen. Beda dengan jalannya laki-laki. Kalau laki-laki jalannya tegak. Jadi seperti itu berbeda. Kemudian merangsang pertumbuhan saluran telur, rongga rahim dan vagina. Akan dengan hormon estrogennya itu akan tumbuh kewanitaan, wanita banget gitu nih. Membuat dinding rahim menebal. Kemudian produksi cairan vagina bertambah, mengakibatkan tertimbunnya lemak di daerah panggul di sini. Kemudian memperlambat pertumbuhan tubuh. Karena di usia remaja ini wanita sudah mulai pertumbuhan tubuhnya melambat, tapi dia akan bertambah hormonnya dan mulai menyamping. Pengaruh hormon progesteron pada remaja putri.
yaitu kulit dan rambut mulai berminyak, keringat bertambah banyak, lengan dan tungkai kaki bertambah panjang. Lengan remaja putri tidak boleh, lingkarnya tidak boleh kurang dari 23,5 cm atau lila, diukur dari tulang pundak sini sampai oleh kerangkeng atau tulang siku, kemudian ukurannya dibagi dua terus dilingkarkan. Nah, kenapa kok tidak boleh kurang dari 23,5? Kalau kurang dari 23,5 cm berarti itu tandanya di dinding rahimnya itu tipis, sehingga remaja putri yang calon nanti akan hamil akan beresiko untuk melahirkan anak stunting. Padahal ibu hamil yang calon remaja putri nanti hamil, ibu hamil yang sekarang hamil, misalnya hamil janin perempuan, nanti kita yang menentukan untuk sel telurnya cucu kita. Jadi misalnya nih, saya hamil, anak saya yang tak kandung ini perempuan. Jadi pembentukan sel telur anak saya yang di dalam rahim ini terbentuk sekarang. Jadi 100% saya menentukan sel telur untuk cucu saya. Jadi makanya untuk remaja putri tidak boleh anemi atau kurang darah, atau tidak boleh kek atau kekurangan energi kronik. Kemudian dengan hormon progesteron ini tulang wajah mulai memanjang dan membesar, tetapi beda dengan laki-laki. Panggul mulai berkembang lebih besar, vagina mulai mengeluarkan cairan, folikel di dinding indung telur mulai membesar dan ditandai dengan menstruasi. Bagaimana terjadinya menstruasi? Teman-teman tentunya sudah menstruasi nih, tapi kita nggak ngerti nih bagaimana terjadinya menstruasi. Mungkin di pelajaran biologi ada. Nah, menstruasi itu adalah proses peluruhan lapisan dalam endometrium atau dalam rahim yang banyak mengandung pembuluh darah dan uterus melalui vagina. Nah, menstruasi pertama adalah menarche atau tanda awal pubertas. Menstruasi pada remaja putri bisa menyebabkan anemi gizi apabila pada saat menstruasi remaja putri tidak minum tablet tambah darah. Makanya di Kota Salatiga remaja putri di sekolah, di SMP, di SMA diberikan pil cantik. Nah, pil cantik itu adalah pil tambah darah untuk remaja putri, diminum seminggu sekali agar tidak terjadi anemia, karena anemia itu juga bisa menyebabkan anak stunting. Jadi 6 bulan wanita sebelum hamil tidak boleh anemia dan tidak boleh kek, maka diminum ya. Nah, ada hormon prostaglandin. Rahim akan berkontraksi pada saat menstruasi ini atau merasa kram, sakit selama menstruasi atau biasa disebut dysmenorrhea, itu dipengaruhi oleh hormon prostaglandin. Karena hormon prostaglandin itu merangsang kontraksi. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kontraksinya tidak 100% bisa kontraksi, itu akan sakit. Kalau peres banget, kontraksi banget gitu tidak sakit, tapi kalau kayak gini tok itu akan sakit. Ya, sakit itu bisa dibuli-buli panas untuk pertamanya, dikompres hangat di daerah perut. Tapi apabila tidak berkurang maka bisa pakai obat-obatan dan tentunya konsultasi dulu. Nah, menarche merupakan tanda pubertas yang pertama. Menstruasi normalnya 5-7 hari. Lah bagaimana kalau lebih dari 7 hari? Biasanya karena anemi, tapi orang-orang biasanya aku 10 dino lah, terserah nggak popo kayak gitu. Jadi kalau lebih dari 7 hari harus dikonsultasikan. Siklus yang normal 21-35 hari. Ada yang 20 hari. Nah, kalau 20 hari itu untuk masa suburnya tidak ada, hampir tidak ada. Tapi kalau 35 hari masa suburnya ada, tapi kita susah juga menentukan masa suburnya. Kemudian umumnya sampai usia 50 tahun atau menopause. Jadi kalau misalnya menarche itu di remaja awal misalnya 10 tahun ini sudah menarche. Jadi nanti menopausnya mungkin 50 tahun ke atas. Tapi kan yang normal menarche itu terjadi sekitar 12 tahun, bukan normal tapi di remaja tengah. Kalau remaja awal itu mungkin bisa dipengaruhi oleh hormon juga banyak. Dan sekarang itu
video-video ya di YouTube itu anak-anak kalau tidak terkontrol dia lihat yang pornografi itu bisa mempengaruhi otak sehingga otak akan berpikir porno terus sehingga dia akan lebih cepat mengalami menarche lebih dini. Beberapa wanita mengalami dismenor. Kebutuhan Fe akan meningkat pada saat wanita itu sudah menstruasi. Perlu minum tablet tambah darah selama menstruasi. Nah, kalau misalnya kita jarang minum tablet tambah darah, pada saat menstruasi itu harusnya minum tablet tambah darah sehari 1. Oke. Jadi hormon perempuan itu ada estrogen dan progesteron, beda dengan hormon laki-laki. Nah, ini bagaimana ya terjadinya menstruasi itu? Terjadi pelepasan sel telur pada saat ovulasi. Ovulasi itu 14 hari sebelum mens yang akan datang. Kalau kita itu tahu, kalau kita itu paham, akan ada setitik jarum darah di celana kita. Kalau kita pakai celana, kalau nggak pakai celana ya nggak tahu di mana ya. Ya, terjadi pelepasan sel telur. Kemudian bila tidak terjadi konsepsi, sel telur akan turun ke rahim, terjadi peluruhan dari dinding rahim. Nah, itulah menjadi menstruasi. Rahim dengan endometrium yang tipis akan meluruhkan darah-darah itu sehingga terjadi menstruasi. Tetapi apabila ada pembuahan, nah ini kalau ada pembuahan berarti wanita itu bisa hamil. Makanya adik-adik, teman-teman harus hati-hati. Orang yang sudah pernah menstruasi atau sudah menarche itu ada kemungkinan hamil. Jadi tolong ya jangan masuk dalam pergaulan seks bebas. Ini adalah istilah ya, istilah biasanya ada juga mitosnya juga nih. Jadi keperawanan, perawan itu belum pernah melakukan hubungan seksual atau penis masuk ke vagina. Nah, ini kalau selaput darah atau himen terdapat di mulut vagina. Selaput yang bisa sobek. Sobeknya itu bisa disebabkan oleh bersenggama, bisa kecelakaan, bisa masturbasi atau onani yang terlalu dalam. Ini hanya istilah-istilah saja. Lanjut. Ini masuk ke organ reproduksi laki-laki. Nah, yang ada di laki-laki hormonnya adalah testosteron. Jadi tidak ada di perempuan. Kalau perempuan ada hormon testosteronnya bagaimana? Tegak ya, jadi aku Jono gitu ya, bukan aku Juni seperti itu. Jadi kalau ini perempuan laki-laki itu membentuk banget kelaki-lakiannya. Nah, dihasilkan sel Leydig dalam testis dan kelenjar anak ginjal atau suprarenal salah yang tulisnya, menyebabkan perubahan fisik pada remaja, yaitu tubuh bertambah berat dan tinggi, pundak dan dada bertambah besar, keringat bertambah banyak, kulit dan rambut berminyak, lengan dan tungkai bertambah panjang, tulang wajah memanjang dan membesar. Terlihat banget kalau laki-laki. Jadi tubuh jakun, suara menjadi berat, penis dan buah zakar membesar diikuti dengan mimpi basah. Mekanisme fungsi khusus organ reproduksi laki-laki. Ini perkataan istilah aja nih. Ereksi itu adalah pengerasan dan pembesaran penis karena pembuluh darah penis dipenuhi dengan darah. Jadi di penis itu tidak ada tulangnya. Kenapa kok bisa keras? Karena dia ada pembuluh darah yang membesar. Kemudian dikarenakan ada rangsangan. Kemudian ejakulasi ini adalah keluarnya cairan sperma melalui saluran kemih karena rangsangan atau tanpa rangsangan. Bisa jadi mimpi basah itu adalah tanda akil balik. Mimpi basah sendiri yaitu keluarnya sperma saat tidur. Kemudian masturbasi atau onani merupakan aktivitas merangsang dengan menyentuh atau meraba organ genitalia. Nah, ini di sini adalah organ reproduksi laki-laki dari bagian luar. Ada penis, ada prepusium, ada testis dan ada skrotum. Skrotum itu tadi yang telurnya ya, jadi pabriknya sperma. Nah, di situ terlihat ada saluran vas deferens, saluran kencing dengan saluran sperma. Itu beda. Jadi di sana ada saklarnya tidak kelihatan nih. Jadi itu otomatis. Kalau keluar sperma tidak mungkin keluar air kencing.
Kalau keluar air kencing, tidak mungkin akan keluar sperma. Jadi tidak mungkin bareng-bareng. Jadi di sana ada saklar otomatisnya. Makanya nanti untuk calon laki-laki pada saat sudah dewasa dan sudah menikah, nanti kalau misalnya mau hubungan seksual, tolong kosongkan kandung kencing atau berkemihlah lebih dahulu untuk mencegah terjadinya pembengkakan pada prostat. Hormon laki-laki adalah testosteron. Nah, kita akan menyampaikan konsepsi dan kehamilan. Kenapa saya sampaikan? Karena teman-teman ini kan masih sekolah. Jangan ingin tahu dari orang lain, ingin tahu dari Mbah Google. Harusnya ingin tahu dari orang yang tahu. Jadi tidak sembarangan. Jadi nanti kalau ingin tahu nanti terjadinya seks bebas. Jadi konsepsi, apakah konsepsi itu? Konsepsi adalah peristiwa terjadinya pembuahan atau masuknya sperma ke dalam sel telur atau ovum terjadi di ampula atau tadi di tuba itu tadi, di saluran tuba. Kemudian setelah bertemu di tuba, nanti hasil konsepsi atau hasil konsepsi akan digiring oleh rambut-rambut kecil di tuba itu, kemudian masuk menempel di dinding rahim, menjadi hasil konsepsi atau zigot. Kemudian dia akan membelah di uterus, membelah menjadi embrio. Kemudian berkembang di rahim sampai akhirnya dilahirkan sebagai seorang bayi. Nah, ini adalah contoh dari konsepsi, gambaran dari konsepsi. Jadi setiap wanita setiap bulan akan keluar telurnya 1 di situ. Nah, ini adalah kehamilan. Apa itu kehamilan? Kehamilan terjadi karena akibat hubungan seksual antara perempuan dan laki-laki usia subur atau rekayasa teknologi seperti bayi tabung, inseminasi. Itu kan tidak ada hubungan seksual tapi disuntikan di rahim, atau kalau tabung dihidupkan atau ditemukan di tabung dulu baru dimasukkan ke dalam perut, di dalam rahim. Kemudian pada masa subur perempuan, saat sel telur telah matang dan potensial untuk dibuahi oleh sperma. Pada hari ke-14 untuk periode haid 28 hari, bila lebih dari 28 hari perlu perhitungannya 2 minggu atau 14 hari sebelum masa haid yang akan datang. Ini adalah masa subur. Masa subur perempuan itu seperti itu, 2 minggu sebelum mens yang akan datang. Diawali dengan pertemuan sperma dan ovum dalam saluran tuba atau saluran telur. Itu adalah kehamilan. Nah, tanda-tanda kehamilan. Apakah orang yang perutnya besar hamil? Tidak. Apakah orang yang tidak menstruasi hamil? Belum tentu. Jadi ada tanda-tanda pasti dan ada tanda-tanda dugaan kehamilannya. Dugaan kehamilan ditunjukkan dengan tidak datang haid. Tidak semua tidak datang haid itu pasti hamil. Pusing dan mual muntah pada pagi hari. Apakah pusing atau mual pasti hamil? Tidak. Buah dada membesar atau mengeras pasti hamil? Tidak juga. Daerah sekitar puting gelap tidak juga pasti hamil. Perut mulai membesar. Nah, ini adalah tanda-tanda dugaan hamil. Tetapi ada tanda-tanda yang pasti hamil adalah satu adalah detak jantung janinnya terdengar. Gak mungkin kalau detak jantungnya terdengar kok tidak hamil. Pasti ada janin di dalam perut. Kemudian teraba bagian janin, teraba kepala, teraba pantat, teraba tangan, teraba kaki, bisa. Dengan dilanjutkan dengan USG, tampak janin dan gerakannya. Ada beberapa metode kontrasepsi yang akan saya sampaikan, tapi ini hanya metodenya saja, tidak, karena ini masih sekolah. Hanya ada metode alami, yaitu seperti tisu, seperti kalender atau masa subur, sebenarnya bukan kalender tapi metode masa subur. Kemudian yang kedua ada metode hormonal. Metode hormonal itu terdiri dari pil, bisa suntik, bisa implan yang dipasang di lengan. Kemudian metode IUD atau spiral itu juga ada Copper T, ada Lips Globe, ada Copper T juga sekarang ada yang silver, ada yang soft, ada yang Novate, itu macam-macam.
Kemudian metode operatif ada dua, metode operatif wanita atau MOW dan metode operatif pria atau MOP. Itu ada syaratnya. Syaratnya kalau suami istri sudah punya anak dua, yang terakhir itu lepas balita atau di atas 5 tahun. Yang terakhir adalah kondom. Kondom itu juga ada dua, kondom wanita, ada juga kondom laki-laki. Nah, kesehatan reproduksi yang bertanggung jawab. Usia berapa sih? Gitu ya. Ini reproduksi yang bertanggung jawab itu yang bagaimana? Yang bertanggung jawab terhadap fisik, terhadap jiwa atau mental, terhadap sosial ekonomi. Banyak sekali yang mempengaruhi di sini. Syarat fungsinya reproduksi sehat, tidak ada kelainan anatomis dan fisiologi. Kesehatan, kondisi kesehatan jiwa baik dan kehamilan aman. Nah, kalau adik-adik masih SMP, itu reproduksinya tidak sehat, belum sehat, ya. Karena reproduksi sehat itu mulai usia 20 tahun untuk perempuan. Jadi secara mental dia juga sudah siap kalau misalnya suatu saat hamil, secara reproduksi atau organ juga sudah siap kalau sudah 20 tahun. Ini ada Undang-Undang Perkawinan tahun 74. Pernikahan adalah atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak jus, tahu jus? Di Salatiga ini terjadi jus banyak. Tahun 2022 itu sekitar berapa ya? Sekitar kurang lebih perkawinan remaja itu sekitar 16 kasus dan sebagian besar ada jus. Jus itu adalah janda usia sekolah. Kasihan kan, masih harusnya sekolah tapi dia sudah menjadi janda, karena itu memang ya kurang berbagai pihak, kurang pemantauan dari berbagai pihak. Kemudian ini peran puskesmas ya, atau peran pelayanan kesehatan dasar dan konseling pranikah terhadap pasangan calon pengantin. Ini sekarang kalau calon pengantin harus memasukkan di aplikasi LCMIL atau elektronik siap hamil. Nah, di situ nanti ada sertifikat yang harus disampaikan ke KUA. Itu sertifikatnya nanti ada tulisannya beresiko atau layak gitu. Maksudnya layak hamil bukan layak nikah. Jadi karena itu siap hamil, jadi bukan siap nikah tapi siap hamil. Ada beberapa macam yang harus diisi untuk screening stuntingnya. Kemudian memberdayakan mitra kerja seperti KUA, LSM, TOMA, TOGA, meningkatkan demand masyarakat terhadap perlunya pemeriksaan kesehatan dan konseling pranikah. Konseling pranikah ini betul-betul sangat bermanfaat sekali. Nah, adik-adik yang masih sekolah itu juga harus tahu bahwa seperti ini, nek kehamilan kita terjadi seperti ini, makanya aku tak orang melakukan seperti ini dulu gitu, biar tidak hamil di luar nikah atau tidak hamil di usia sekolah. Ini persiapan pernikahnya, ada fisik, pemeriksaan kesehatan, ada konseling, penyakit genetik, kemudian persiapan gizinya juga penanggulangan kek, nanti dicek itu lilanya di kek, terus HB-nya juga dicek, dan imunisasi juga. Kemudian untuk jiwanya, proses adaptasinya setelah menikah, apakah mau ikut bagaimana? Mau ikut suami atau ikut orang tua, atau suaminya entah kemana, orang tuanya entah kemana, aku hamil sama siapa juga nggak jelas. Nah, itulah jiwa itu harus banget dipersiapkan untuk persiapan pranikah. Ini kebersihan dan kesehatan diri ya. Jadi laki-laki maupun perempuan itu wajib menjaga kebersihan genitalianya. Jadi pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Pakailah handuk bersih atau kering dan tidak lembab dan berbau. Membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang. Kalau perempuan dari depan ke belakang, bisa pakai tisu, bisa pakai handuk, tidak dari bawah ke depan, tidak dari belakang ke depan, tapi dari depan ke belakang. Kenapa? Karena dari bersih yang kotor gitu. Kalau dari belakang ke depan, dari yang kotor ke yang bersih, lewat yang kotorannya itu lewat yang bersih gitu. Jadi yang bersih dulu, terus terakhirnya yang ke belakang.
Tidak boleh mencuci vagina dengan cairan pembilas wanita, Mister V atau apalah, saya tidak menyebutkan merek, mohon maaf. Jadi itu tidak boleh sering-sering. Bahkan mandi pun tidak boleh digosok-gosokkan pakai sabun sampai kayak gitu, tidak boleh. Jadi dalam setiap hari tidak boleh pakai itu karena ditakutkan pH-nya tidak tepat, nanti akan terjadi kematian organik yang bermanfaat. Nanti kalau ada bakteri yang bermanfaat itu mati, maka akan terjadi bakteri yang jahat akan timbul sehingga bisa menjadikan kita keputihan. Nah, tidak memakai panty liner dalam waktu yang lama. Jangan kalau aku keputihan mau pakai panty liner terus lama gitu nggak boleh. Jadi kalau misalnya basah ya ganti celana. Boleh nggak sangu celana di sekolah? Boleh gitu ya. Jadi tidak harus pakai panty liner terus itu akan menyebabkan bakteri itu kembali lagi ke terserap kan kalau panty liner itu kan bawahnya plastik. Nah, nanti kan keputihan kan dia tidak menyerap, sehingga di panty liner itu kan akan lembab lah. Kelembapan itu yang menyebabkan terjadi bakteri di mulut vagina. Jadi itu tidak bagus. Kemudian pergunakan pembalut ketika menstruasi dan diganti paling lama setiap 4 jam atau setelah kencing. Bagi laki-laki harus disunat, entah itu nun sewu agamanya apa, tapi sebaiknya memang harus disunat untuk kebersihannya. Ini perilaku seksual beresiko banyak ya, ada seks pranikah nanti yaitu tadi yang ditakutkan itu nanti akan ada kematian. Itu saja sebenarnya, kematian ibunya, kematian anaknya karena aborsi. Dan itu pun aborsi itu tidak aman dan beresiko tinggi, bisa menyebabkan kerusakan rahim, infeksi rahim, infertilitas, perdarahan dan komplikasi bahkan kematian. Penyimpangan perilaku seksual ada homoseksual, lesbian, gay, LSL, pedofil, ketertarikan pada anak-anak nih. Sudah yang pedofil ini banyak sekali dan anak-anak jadi korban sodomi, korban korban seksual yang tidak bagus. Ada juga kekerasan seksual, kekerasan fisik maupun mental, termasuk yang berhubungan dengan perilaku seksual atau pemerkosaan. Suami istri pun bisa pemerkosaan. Pemerkosaan tidak selamanya bagi perempuan remaja putri, remaja putra seperti itu, tapi suami istri juga bisa pada saat istrinya itu tidak atau sedang sakit atau sedang tidak enak badan, kemudian dipaksa oleh suaminya, dan itu istrinya boleh melaporkan ke Bappenas, ke perlindungan wanita, bisa seperti itu. Kemudian ini ada peraturan perundang-undangan. Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun. Ini yang menyebabkan keguguran atau aborsi tadi. Kemudian barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Nah, ini ada yang melindungi aborsi tadi, tidak boleh aborsi. Remaja perempuan yang sudah menstruasi beresiko hamil apabila melakukan hubungan seksual, dan remaja laki-laki yang telah mengalami mimpi basah sudah bisa menyebabkan kehamilan jika melakukan hubungan seksual. Jadi jangan coba-coba deh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.